Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, alhamdulillah ya Bapak Ibu, kita semakin hari dan semakin dekat ya menunggu perjalanan kita nanti ke Arafah ya. Mudah-mudahan dengan proses ujian yang mulai pulang, mulai dari kita pergi ke tanah air sampai sekarang, Ibu Bapak sudah mulai bisa mengambil hikmah ya. Hikmah itu apa? Hikmah itu pembelajaran dari proses perjalanan hidup Bapak Ibu sekalian. Kan Bapak Ibu semua ini, semua yang ada di sini, termasuk saya kan menjalani ujiannya masing-masing, betul? Ada yang misalnya mungkin kemarin ujiannya sakit, ada yang kemarin mungkin pesawatnya delay, atau kamarnya tidak sesuai, atau makannya tidak sesuai. Jadi setiap perjalanan hidup manusia itu pasti memiliki hikmahnya masing-masing. Tinggal pertanyaannya, Bapak Ibu mau mengambil suatu sebagai suatu pembelajaran untuk jadi lebih baik, atau menjadikan suatu permasalahan atau penyesalan dan lain-lain. Itu kan pilihan. Jadi saya ulang dulu ya, setiap manusia menjalani hidupnya masing-masing. Contoh aja ini sebelum saya masuk materinya. Misalnya ada seseorang yang dipenjara. Mungkin saat pertama kali dia dipenjara, itu merasa sebagai suatu penderitaan. Betul? Tapi setelah masuk penjara, akhirnya proses menjalani hukuman dan lain-lain, akhirnya dia malah, Alhamdulillah Ustadz, saya ternyata masuk penjara ini jadi lebih baik. Jadi ada yang seperti itu Bapak ya. Nah, kalau saya perhatikan, berarti kesimpulannya biasanya pembelajaran atau hikmah itu di awal atau di akhir? Di akhir ya. Nah, jadi saya yakin kejadian apapun yang menimpa diri kita, sebenarnya nanti pasti akan ada pembelajarannya. Apapun kejadiannya, mau yang kita sukai ataupun yang kita tidak sukai. Dan saya melihat dan saya yakin yang hadir di sini pun Bapak Ibu sering pasti mendapatkan pelajaran-pelajaran yang selama ini mungkin awalnya Bapak Ibu nggak suka, tapi pas lama-lama direnungkan, oh iya, ternyata ini untuk kebaikan diri kita. Paham ya? Jadi semua orang pasti akan menjalani sama dengan yang akan kita bahas. Apa yang akan kita bahas? Apa yang akan kita bahas hari ini? Lupa ya? Lupa. Yaitu tentang cerita siapa? Siti Hajar ya. Dan Nabi Ismail waktu kecil yang ditinggal oleh Nabi Ibrahim saat dulu di mana? Di dekat Ka'bah ya. Safa dan Marwah. Ya, ini kan ada ceritanya pasti ada hikmah. Jadi saya ulang ya, meskipun kelihatan pertama kali itu hal yang tidak menyenangkan atau Bapak Ibu tidak sukai, ternyata pasti mengandung hikmah di balik semua kejadian. Jelas ini Bapak Ibu semua ya? Jadi tidak mungkin Allah itu memberikan suatu kejadian dan kejadian itu sia-sia nggak mungkin. Pasti ada hikmah dan pembelajaran. Paham ya Bapak Ibu ya? Baik, kita mulai berarti kajian ini ya di surat Al-Baqarah ayat 158. Cerita tentang Siti Hajar, Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Bertiga yang cerita. Silakan. Sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan sebagian syiar agama Allah. Maka barang siapa beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka Allah Maha mensyukuri, Maha mengetahui. Baik, Bapak Ibu perhatikan ya. Kan salah satu ibadah yang kita lakukan dalam umroh setelah tawaf adalah sa'i. Betul? Sa'i itu adalah kita berlari kecil ya, di Bukit Safa dan Marwah. Itu kan ceritanya. Ini cerita awalnya ya, saya ceritakan sedikit saja. Ini kan Siti Hajar ya, Siti Hajar ya. Terus Nabi Ismail kecil dan Nabi Ibrahim. Awalnya kenapa mereka pergi ke daerah
Mekah itu Bapak Ibu awalnya kenapa? Bapak Ibu ada yang tahu? Kenapa awalnya Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan Nabi Ismail waktu bayi kenapa pergi ke daerah Mekah? Kenapa? Cari air. Awalnya apa? Belum. Itu kan setelah di situ. Enggak, awalnya kenapa waktu itu? Ini penting buat bapak-bapak ya. Awalnya itu istri pertama Nabi Ibrahim, Siti siapa? Siti Sarah itu cemburu. Akhirnya disuruh apa? Disuruh pergi. Ya. Jadi kalau ibu cemburu, suaminya nanti disuruh apa? Pergi. Pergi kemana? Mungkin Safa dah. Ini makanya saya sudah terima. Jadi awalnya ceritanya itu kan Siti Sarah yang istri pertama itu cemburu. Ya wajar ya, perempuan kan cemburu ya. Itu kan Siti Hajar melahirkan anak Ismail. Terus disuruh pergi tuh Pak. Ya pergi ke daerah Mekah. Di sana meskipun membawa bekal ya kurma dan air. Nah dalam kondisi seperti itu tiba-tiba ada perintah Allah. Ini ceritanya untuk meninggalkan siapa? Siti Hajar dan Ismail waktu itu di situ. Nah kan Siti Hajar namanya logikanya kan udah perempuan bawa bayi sendiri di Padang kan kalau dulu kan nggak ada jam-jam tower nggak ada kan. Maksudnya tuh ini gimana di Padang pasir kan tandus kan gitu kan. Terus akhirnya dapat perintah Nabi Ibrahim untuk anggaplah menjalankan perintah Allah untuk hijrah atau pergi kan. Ditanya berulang-ulang, wah Ibrahim mau kemana? Apakah kau tega meninggalkan saya? Kan gitu cerita. Gampang itu seperti itulah. Ditanya sekali, dua kali, tiga kali, akhirnya tetap diam kan? Yang terakhir akhirnya Siti Hajar tanya, kamu pergi itu dalam rangka menjalankan perintah Allah? Terus Nabi Ibrahim jawabannya ya. Nah, coba ya, dia ketahui tanya ya. Pas ketika Siti Hajar tahu bahwa Nabi Ibrahim itu akan meninggalkan dirinya karena menjalankan perintah Allah. Terus Siti Hajar ngomong apa waktu itu? Nah, kalau memang itu perintah Allah, silahkan berangkat. Pertanyaan saya, kenapa ketika Nabi Ibrahim mengatakan itu perintah Allah, langsung Siti Hajar berangkat, nggak bertanya lagi kenapa? Kenapa? Ketika waktu ditanya, apakah engkau pergi itu dalam rangka menjalankan perintah Allah? Terus Nabi Ibrahim bilang iya. Lalu kenapa Siti Hajar sudah tidak bertanya lagi? Kalau suami ibu misalnya datang dari mana, terus suami ibu bilang, saya menjalankan perintah Allah. Ibu tuh langsung diam atau masih nanya? Enggak, ngerti nggak ini? Apa jawaban Siti Hajar yang luar biasa? Baik, kalau memang engkau menjalankan perintah Allah, insya Allah Allah tidak akan menyanyiakan saya. Insya Allah pasti akan menjamin saya. Kenapa? Karena orang-orang beriman itu, dia akan sangat sadar, Pak. Selama hidupnya menjalankan perintah Allah, pasti Allah akan menjamin semuanya. Dari mana dasar ayatnya? Ada dua ayat yang akan saya bahas. Surat 3 ayat 2, ya, dan surat 11 ayat 6. Apa kata Allah? Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Di ayat kursi juga ada ya, sama ya. Yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Mohon maaf, terus-menerus itu apa Bapak Ibu? Terus-menerus itu apa? Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang terus-menerus mengurus makhluknya. Terus-menerus itu apa? Berarti Bapak Ibu dari nanti lahir sampai nanti mati diurus Allah nggak? Saya tanya, Bapak Ibu selama ini merasa diurus Allah? Hah? Bapak Ibu selama ini merasa nggak diurus Allah? Atau saya balik, cirinya orang yang merasa diurus Allah itu apa ciri? Cirinya orang yang merasa gini. Bapak Ibu waktu kecil dulu, ya disuruh orang tua udah kamu belajar yang pintar, kamu sekolah kan rankingnya biar ranking satu. Pernah nggak mikirin misalnya besok bayar uang sekolahnya dari mana, beli buku dari mana, beli tas, beli sepatu dari mana? Pernah nggak mikirin?
Kenapa nggak mikir itu? Kenapa Bapak Ibu nggak mikir itu? Karena Bapak Ibu merasa ada orang tua yang mengurus itu kan. Berarti tugas Bapak Ibu apa? Belajar yang pintar, kan begitu kan? Kalau bisa juara satu, begitu. Tapi ada urusannya masing-masing. Tugas Bapak Ibu belajar, tugas orang tua adalah mencukupi fasilitas untuk Bapak Ibu belajar. Sekarang saya mau bertanya. Di sini Allah mengatakan Allah terus-menerus mengurus kita. Orang tua sama Allah hebat mana? Hebat Allah. Berarti harusnya hidup yang benar itu kalau Bapak Ibu merasa diurus Allah. Harusnya tenang atau khawatir? Kalau merasa diurus ya, boleh khawatir? Halo? Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa kan. Saya cuma ingin nanya kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu itu selama ini tuh merasa diurus atau tidak? Kalau merasa diurus, berarti Allah sesuai praduga prasangka hambanya. Kan begitu aja. Kalau merasa tidak diurus pun sebenarnya Bapak Ibu tetap Allah akan mengurus. Tinggal ada yang menyadari, ada yang tidak menyadari. Contoh paling gampang, memang tadi Bapak Ibu bangun tidur, itu tuh bangun sendiri. Atau karena Allah yang bangunkan. Berarti, hah? Kan sebenarnya ini hal yang sederhana Bapak Ibu. Dari awal Bapak Ibu bangun sampai tidur pun, kan sebenarnya Allah mengurus kita. Cuman ada yang merasa, ada yang tidak kan? Maka yang akan saya sampaikan itu ayolah sekarang. Hidup kita kan sebenarnya mau suka tidak suka akan terus menjalani sampai menuju kematian. Betul Bapak Ibu? Tapi kalau Bapak Ibu tidak pernah merasa Allah mengurus, kan jadi bahaya ini. Jadi saya ulang dulu ya. Jadi cirinya orang yang merasa diurus Allah itu apa? Minimal tenang, ya, yakin di dalam menjalani hidupnya, dan pasti selalu optimis di dalam perjalanan proses hidup. Makanya pas waktu Siti Hajar nanya, apakah ini perintah Allah? Terus Nabi Ibrahim bilang iya. Oke, kalau iya silahkan pergi. Karena kata Siti Hajar, Allah tidak akan mungkin menyia-nyiakan diri saya dan Ismail. Nah, akhirnya Nabi Ibrahim pergi. Apa yang terjadi? Bakal menipis. Betul? Ini pelajarannya ya, kita pelajaran dari saya ini ya. Ketika bekal menipis, Ismail nangis karena air susunya mulai berkurang karena kurang minum dan kurang makan. Akhirnya Siti Hajar ngapain Bapak Ibu? Cari air. Kemana dulu? Bukit Sofa. Lari lagi kemana? Tolong dijawab. Dia tahu nggak dia bakal dapat atau tidak? Iya kan? Nomor kan? Tapi dia tetap berlari nggak Pak? Coba bayangkan. Dia tetap ikhtiar. Dia lari-lari kecil namanya Said itu kan. Di Bukit Safa dan Marwah itu. Dia lari-lari Pak. Tapi dia juga nggak tahu kapan air itu dapat. Bayangkan. Berarti sebenarnya pasti atau tidak saat dia mencari air itu. Tapi kenapa dia tetap berlari? Nah, ini ibu bapak sendiri yang jawab ya. Bapak ibu saat menjalani ujian, kira-kira yakin nggak bahwa nanti Allah akan menolong? Nah, kalau yakin kenapa pusing, kenapa khawatir? Iya. Nah, coba, iya, maksud saya tanya dulu. Pas waktu Siti Sarah itu, Siti Hajar itu pas lari itu kan ke Bukit Safa, Bukit Nora kan bolak-balik gitu kan? Padahal dia juga nggak tahu kan Pak airnya nanti dapat atau tidak kan? Tapi kenapa dia tetap berikhtiar? Loh itu yang tadi. Oh, kan tadi Nabi Ibrahim, Siti Hajar nanya, apakah ini perintah Allah? Terus Nabi Ibrahim jawab bilang apa? Ya, itu perintah Allah. Oke, kalau perintah Allah silahkan kamu pergi. Dan saya yakin pasti Allah akan mengurus saya. Kan itu kata-katanya. Benar nggak? Jadi saya ulang, berarti ketika memang Bapak Ibu hidup, memang benar-benar niatnya hanya menjalankan perintah Allah. Yakin nggak Allah pasti mengurus? Tuh maksudnya. Jadi ketika suami ibu pergi misalnya sebulan, yakin.
Kang Toyib. Paham nggak? Selama Bapak Ibu benar-benar niatnya murni hanya menjalankan perintah Allah, Allah pasti terus-menerus mengurus manusia. Jadi surat 3 ayat 2 ya. Satu lagi, kan orang itu biasanya khawatir salah satunya urusan rezeki kan Pak? Kita lihat, benar nggak? Kalau benar-benar Bapak Ibu murni menjalankan perintah Allah, Allah pasti jamin apapun kebutuhan kita, mau disadari ataupun tidak disadari. Surat 11 ayat 6, silakan. Ya, ya. Oh ya. Oh, oh iya silakan. Surat 11 ayat 6, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. Artinya, dan tidak satupun makhluk bergerak bernyawa di bumi, melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Baik, apa ini poin utamanya Bapak Ibu? Yang tadi khawatir-khawatir apa? Bapak Ibu sering dengar ayat ini nggak? Dasar. Coba, coba apa? Wa min da'abatin, dan tidak satupun makhluk. Berarti semua makhluk ya. Ini penting ya, bergerak, bernyawa di bumi ini. Kita bernyawa nih. Melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Ini maksudnya apa? Pasti atau tidak? Kalau pasti, harusnya khawatir atau tenang? Iya, kan ini saya baca Al-Qurannya dulu. Masalah Bapak Ibu masih khawatir itu nanti dulu. Oke, saya cuma menyampaikan, menurut Allah, semua makhluk yang bergerak di muka bumi ini, apa? Pasti dijamin rezekinya. Ini yang janji siapa? Bapak Ibu percaya nggak sama janji Allah? Janji suami? Kan saya cuma menyampaikan. Ternyata mau percaya atau tidak percaya, Allah tetap menjamin rezeki kita. Gitu loh Bapak Ibu. Rezeki itu apa aja sih? Rezeki itu kesehatan, anak soleh, uang rezeki bukan? Pasti kan begitu kan? Pertolongan Allah rezeki nggak? Ilmu berarti sudah dijamin nggak? Jadi saya tanya balik, terus alasan Bapak Ibu khawatir apa? Ayo, Bapak. Hah? Sifat manusia. Kira-kira dipertahankan atau ditingkatkan, Bu? Harusnya ditingkatkan. Kalau Bapak Ibu dulu sebelum haji, oke lah khawatir. Karena memang belum tahu ilmunya ya. Tapi setelah di hotel transit, setelah kita berbagai macam kejadian kemarin di bandara dan lain-lain, harusnya, iya ya, kalau saya niat karena Allah, ternyata Allah tuh menjamin kok rezeki saya, kemudahan, kelapangan, apapun itu. Berarti sebenarnya yang terpenting itu rezekinya atau keyakinannya. Berarti rezeki penting nggak? Seulang lagi, seulang lagi. Yang terpenting itu keyakinannya atau rezekinya? Keyakinannya dulu, Pak, Bu. Kenapa harus keyakinannya dulu? Karena kalau Bapak Ibu yakin, Allah sesuai praduga prasangka hambanya. Bapak Ibu yakin, Allah akan buktikan. Sama seperti Siti Hajar, dia bilang kalau memang engkau pergi karena menjalankan perintah Allah, silahkan. Insya Allah, Allah akan menjamin rezeki saya dan anaknya. Apa yang terjadi? Lari. Safa marwah. Berapa kali? 7 kali ya. Apa yang terjadi? Akhirnya malaikat turun, lalu perintahnya diam. Diam, pada saat itu ketika itu langsung munculnya apa? Sumur Zam-Zam. Berarti apa yang terjadi? Ketika
seorang hamba yakin dan hanya niatnya menjalankan perintah Allah, Allah jamin nggak semua rezekinya? Dari mana Bapak Ibu tahu? Surat 51 ayat 56 57. 56-nya tahu ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa. Coba, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ayat ini populer atau tidak? Baik, silakan baca artinya dulu. Artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Tolong dijawab, tolong dijawab. Berarti perintah Allah kepada kita apa? Baca lagi artinya. Coba. Bapak Ibu perhatikan ya. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Perintah Allah kepada kita apa? Baca lagi sekali lagi, baru saya jelaskan. Bapak Ibu kurang dengar ini. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Perintah Allah apa? Hanya beribadah. Kenapa saya harus pakai hanya, Bapak Ibu? Karena Allah menciptakan kita cuma apa? Hanya beribadah. Berarti ada perintah lain nggak? Ada perintah lain nggak? Sekarang saya tanya, Bapak Ibu selama ini ikhtiar untuk menentukan hasil atau untuk beribadah kepada Allah? Halo. Sekarang, ayo saya tanya, Bapak Ibu selama ini niat ke dokter supaya sembuh atau beribadah kepada Allah? Emang diperintah? Halo? Loh betul, tapi pertanyaan saya, apakah Allah menciptakan kita untuk apa tadi? Hanya beribadah. Berarti apapun yang dilakukan, harusnya niatnya karena Allah atau supaya sembuh. Nanti Allah lewat tangan dokter menyembuhkan. Itu loh Pak maksudnya Bu. Jadi Bapak Ibu niat ke dokter supaya sembuh atau beribadah? Kalau belum sembuh, boleh nggak? Masalah nggak? Saya ulang. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar. Berarti Bapak Ibu diciptakan oleh Allah hanya. Hanya itu satu atau dua. Berarti boleh nggak melakukan perintah selain itu? Berarti apapun yang Bapak Ibu lakukan niatnya harus hanya karena Allah. Berarti ke dokter itu hanya karena Allah atau supaya sembuh. Ketika Bapak Ibu niatnya karena Allah, barulah Allah menyembuhkan lewat tangan dokter. Ketika Bapak Ibu ikhtiar niatnya karena Allah, barulah Allah membukakan jalan keluar. Itu loh Pak maksudnya. Jadi harusnya kita ikhtiar tuh untuk menentukan hasil atau hanya karena Allah. Sudah begitu, insya Allah apa ini? Nah, diluruskan ya Bapak Ibu ya. Jadi lakukan apapun, pokoknya niat karena Allah. Biar apa? Biar ayat 57-nya berlaku. Kalau Bapak Ibu niatnya menjalankan hanya karena Allah, maka 57-nya apa? Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Perhatikan. Artinya, aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku. Berarti ketika Bapak Ibu niatnya hanya menjalankan perintah Allah, maka tugas Allah apa? Mencukupi, menjamin rezeki orang-orang yang niatnya tulus beribadah kepada Allah. Jadi tidak mungkin orang yang murni niatnya beribadah kepada Allah, rezekinya dipersulit, tidak mungkin. Hanya saya ulang dulu ya. Apapun kegiatan yang dilakukan, mulailah sekarang luruskan niat bahwa saya niatnya hanya menjalankan perintah Allah. Titik. Berarti mau hasilnya apapun, sesuai tidak sesuai, harusnya kecewa atau menerima. Karena target utama karena Allah atau karena hasil. Hasil itu bonus setelah niat kita karena Allah. Berarti ada nggak orang kecewa niat ibadah? Berarti ibadah itu kecewa atau menerima?
Berarti kalau kecewa itu manusiawi atau tidak ibadah? Jelas Bapak ini yang dilakukan Siti Hajar. Siti Hajar pokoknya pergi Safa Marwah sampai 7 kali. Akhirnya Allah membukakan rezekinya. Allah membukakan jalan keluar lewat salah satu diturunkan malaikat. Akhirnya diberi petunjuk. Kemudian akhirnya muncullah sumur Zam-Zam. Berarti mohon maaf ya. Saat itu Siti Hajar tahu nggak akan muncul sumur Zam-Zam. Tapi dia apa? Yakin dan berikhtiar. Yakin dan menjalani. Dia mikir nggak hasilnya apa? Enggak. Mohon maaf, Bapak Ibu selama ini ikhtiar mikirin hasil atau yakin menjalani? Nah, itu yang membuat akhirnya Bapak Ibu jadi tidak bertawakal kepada Allah. Ya, karena saat itu Siti Hajar, ya pokoknya saya lari saja. Mau ke bukitnya, saya nggak tahu nanti munculnya dari mana. Sama ya, harusnya ya. Kan Bapak Ibu saat diuji oleh Allah pun kan belum tahu kapan solusinya kan? Belum tahu kapan waktunya misalnya pertolongan itu datang kan? Yang ada apa? Ya pokoknya saya jalani saja itu ya. Sesuai apa? Sesuai niat saya karena Allah dan ikhtiarnya pun mengikuti petunjuk-petunjuk Allah. Jadi saya ulang dulu ya. Berarti ikhtiar yang benar itu tuh kita ikhtiar mikir sendiri atau kita ikhtiar itu dalam rangka mengikuti petunjuk. Harusnya dalam rangka mengikuti petunjuk. Mohon maaf, Bapak ini selama ini kalau ikhtiar biasanya mikir sendiri atau mengikuti petunjuk. Biasanya mikir sendiri atau mengikuti petunjuk. Nah, ikhtiar yang benar itu harusnya dalam rangka mengikuti petunjuk. Apa petunjuk yang pertama? Lakukan ikhtiar apapun dalam rangka niatnya menjalankan perintah Allah. Bukan dalam rangka menentukan hasil. Loh, tapi kan target, planning, perencanaan harus, tapi itu dalam rangka ikhtiar, bukan dalam rangka menentukan hasil. Kenapa kita nggak usah mikirkan hasil? Hasil urusan Allah. Boleh nggak kita ikut campur urusan Allah? Halo? Kenapa? Loh, minta itu salah satu ikhtiar namanya doa. Doa itu supaya dikabulkan atau hanya menjalankan perintah Allah? Harusnya sesuai tadi surat 51-56, harusnya apapun yang dilakukan hanya dalam rangka mengabdi, beribadah, atau menjalankan perintah Allah. Hasilnya biasanya pasti tenang, pasti mudah ikhlas, ridho terhadap ketetapan apapun yang Allah putuskan. Jadi sebenarnya ya, mohon maaf ya, kalau Bapak Ibu selama ini memang niatnya melakukan apapun itu niatnya ibadah karena Allah, kira-kira harusnya hidupnya tenang atau pusing? Nah, karena mengikuti petunjuk. Berarti kalau pusing itu karena masalahnya atau karena niatnya yang salah? Karena niatnya yang salah. Kenapa niat itu penting? Al-Baqarah 225. Ya. Kenapa niat itu penting? Karena Allah ternyata sebelum Bapak Ibu ikhtiar akan melihat niatnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. La yu'akhidukumullahu billahwi fi aymanikum, walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum. Wallahu ghafurur halim. Artinya, Allah tidak menghukum kamu karena sumpahmu yang tidak kamu sengaja. Terus, Tetapi Dia menghukum kamu karena niat yang terkandung dalam hatimu. karena niat yang terkandung dalam hati Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu niatnya ikhtiar hanya sekedar menentukan hasil, Allah akan menghukum. Lewat apa? Penderitaan, kesempitan, emosi, kekecewaan, itu yang terjadi. Tapi kalau niat Bapak Ibu, saya niat berikhtiar karena Allah, apapun yang terjadi hasilnya saya nggak tahu, saya bertawakal kepada Allah, pasti Allah turunkan yang namanya ketenangan. Jadi saya ulang ya, berarti ketenangan itu dicari atau diberi dari Allah? Dicari atau diberi? Kok ragu-ragu ini? Diberi. Ketenangan itu dicari atau diberi? Diberi setelah apa? Kok setelah dicari ya?
Ayo, ketenangan itu dicari atau diberi? Diberi setelah niat apapun yang dilakukan hanya beribadah. Saya buktikan ayatnya ya. Benar nggak ketenangan itu diberi setelah kita beribadah? 48 ayat. Nah itu loh. Ingat ya, ketenangan itu nggak bisa dicari. Diberi. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh. Wa kana Allahu 'aliman hakima. Perhatikan, ketenangan itu dicari atau diberi? Silakan. Artinya, dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin. Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin. Untuk apa? Untuk apa? Menambah keimanan atas keimanan mereka yang telah ada. Baik. Jelas ini Bapak Ibu ini? Jadi ternyata ketenangan itu akan Allah turunkan kepada siapa? Kepada orang-orang yang niatnya apapun yang dilakukan hanya karena Allah, bukan karena hasil. Kenapa hasil itu nggak usah terlalu menjadi dipikirkan? Karena apapun nanti yang Allah putuskan pasti yang terbaik. Terbaik itu apa? Terbaik itu apa? Terbaik itu apa, Bapak Ibu? Terbaik itu tidak ada yang lebih baik meskipun keputusan itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kira-kira kalau Bapak Ibu berikhtiar, terus saat ikhtiar itu keputusannya tidak sesuai dengan yang kita inginkan, biasanya kecewa atau menerima, Bapak Ibu? Biasanya kecewa. Biasanya kecewa. Padahal itu yang memutuskan siapa? Terus Bapak Ibu kecewa dengan keputusan Allah, begitu? Selama ini ya. Makanya wajar nggak akhirnya Allah tidak turunkan ketenangan? Itu gara-garanya apa? Karena hadiah yang terbesar itu sebenarnya bukan hasilnya. Hadiah yang terbesar itu adalah ketenangan yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman yang niatnya melakukan apapun hanya beribadah kepada Allah. Jadi kenapa hidup kita pusing? Karena masalahnya atau karena niat yang salah? Niatnya yang salah. Jadi ibu taat kepada suami itu karena Allah atau karena suami baik? Jadi ibu taat kepada Allah itu karena Allah. Jadi ibu taat kepada suami itu karena Allah atau karena suami baik? Dirubah ya, biar dapatnya dua ya. Oh, berarti saya taat kepada suami itu hanya menjalankan perintah Allah. Ngerti ya, Bapak Ibu ya? Kalau Bapak Ibu niatnya hanya menjalankan perintah Allah, insya Allah Allah membolak-balikan hati suaminya pasti jadi baik. Tapi Ibu niatnya harus karena Allah. Sebenarnya mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Kira-kira Bapak Ibu nanti Bapak Ibu lebih tenang. Itu berikhtiar atau melakukan apa itu karena Allah atau karena hasil? Ya sudah, berarti hasil apapun penting nggak nanti? Halo? Hah? Loh, hasil itu Bapak Ibu ya, saya ulang ya, Bapak Ibu mau protes atau tidak? Kalau Allah sudah memutuskan hasil, bisa berubah nggak? Nggak bisa. Mau kecewa, mau menerima pun hasil tetap tidak akan bisa berubah. Makanya Bapak Ibu di rukun iman yang kelima disuruh beriman kepada kodo dan koda. Bapak Ibu tahu kalau Allah sudah memutuskan itu tidak akan bisa berubah? Kalau sudah memutuskan loh ini. Tahu ini? Kalau tahu tidak akan berubah, lebih baik menerima atau kecewa. Berarti kecewa itu ada manfaatnya nggak? Nah, terus ngapain? Tapi kan Ustadz, latihan. Ya, karena semua tetap perlu proses latihan. Ini kan dalam meluruskan apa yang selama ini kita ikhtiarkan. Makanya tadi saya bilang, silakan Bapak Ibu ikhtiar sakit ke dokter, perusahaan turun, ekonomi bangkrut, silakan berikhtiar lagi itu nggak masalah. Cuman saat niat ikhtiar, tolong diluruskan. Ternyata ikhtiar yang benar itu apa? Niatnya harus karena Allah. Cirinya orang karena Allah berarti apa? Tidak kecewa, tidak sedih. Kenapa? Ya sudah karena Allah saja. Nah, nanti mulai perhatikan tuh. Ketika Bapak Ibu niatnya karena Allah, benar nggak sesuai jaminan Allah? Aku tidak meminta rezeki kepadamu,
Maka Allah lah yang akan menjamin rezeki kita. Maka orang yang beribadah itu harusnya berkecukupan. Berarti tinggal merubah apa sekarang Bapak Ibu? Niat awal dalam menjalani ikhtiar. Ya. Dan Allah akan menguji. Biasanya nanti hasilnya tidak sesuai misalnya. Nah, Allah akan lihat dia kecewa atau bisa menerima. Ketika menerima langsung Allah kasih reward berikutnya. Sama ya. Jadi ketika Siti Hajar waktu lari-lari di Safa dan Marwah itu, dia juga tidak tahu. Akhirnya pas ketujuh, turunlah malaikat dari Allah memberikan petunjuk. Kemudian lalu kaki dihentakkan. Ya. Akhirnya apa? Muncullah sumur Zam-Zam yang sampai sekarang ini kita. Jelas nih Bapak Ibu ya. Jadi hakikat dari berhaji itu sangat banyak sebenarnya hikmah di balik itu. Ya, nanti kita juga bahas misalnya tentang di Arafah bagaimana. Cuman intinya adalah sekarang, tolong jangan sia-siakan semua kegiatan yang Bapak Ibu lakukan. Ya, kalau itu bukan karena Allah. Silakan menjalani ikhtiar apapun, tapi tolong diluruskan niatnya. Kok saya kecewa ya? Berarti kalau kecewa, pasti ada salah sesuatu yang dari niat. Ya. Jelas nih Bapak Ibu nih? Baik. Jadi sekarang pelajarannya meluruskan niat, ikhtiar dalam rangka bertawakal kepada Allah, hasil apapun kita terima dalam rangka kita taat kepada apapun yang Allah putuskan. Itu namanya tawakal. Berarti orang tawakal itu kecewa atau tidak? Kenapa tidak kecewa? Karena tujuan utama dia bukan hasilnya. Tujuan utama dia adalah bertawakal, taat kepada apapun yang Allah putuskan. Semakin taat, semakin Allah bukakan kemudahan dan jalan keluar. Seperti pelajaran yang kemarin kan, orang bertakwa itu dikasih spesialisnya dua ya. Orang bertakwa itu dikasih keistimewanya dua hal. Satu, dimudahkan segala urusannya. Yang kedua, dibukakan jalan keluar dalam setiap permasalahan. Sesulit apapun, pasti Allah akan buka. Baik, seperti janjinya, ada pertanyaan? Ini 15 menit lagi lah. Jelas nih, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Oh, sesulit apapun Allah akan memberikan jalannya ya. Oke, bagus. Baik. Sekarang saya mau nanya dulu ya Bapak Ibu semua. Ini pertanyaan mendasar ya. Tolong Bapak Ibu renungkan dulu. Kita itu sebenarnya mampu nggak menyelesaikan masalah kita? Kita bisa nggak menyelesaikan masalah kita? Kalau tidak, Bapak Ibu ikhtiar tujuannya apa? Nggak, yang benar dulu jawabannya. Coba. Coba, itu nanti pertanyaan saya jawab ya. Nah, saya awal dulu. Sebenarnya manusia itu mampu nggak menyelesaikan masalahnya? Itu dulu. Karena ketika manusia itu berusaha untuk menyelesaikan masalahnya, akhirnya nggak selesai, jadi stres atau jadi tenang, Bu. Itu makanya. Makanya saya tanya dulu kalau yang sudah. Sebenarnya kita tuh mampu nggak menyelesaikan masalah kita? 22 ayat 73. Jadi dasarnya harus Bapak Ibu mengerti dulu. Kita tuh mampu atau tidak. Kalau memang tidak mampu, berarti bukan untuk menyelesaikan dong. Kalau memang tidak mampu ya. Ayat 22 ya surat Al-Hajj ayat 73 sebentar ya. 22 saya sambil baca juga ayat 73. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu duriba matalun. Wahai manusia. Perhatikan ya, ini perumpamaan. Terus Fastami'u lahu innal ladzina tad'una min dunillah la yakhluqu dubaban walau ijtama'u lahu
wa iyaslubhum tubabu syai'an la yastanqidhuhu minhu dha'ufal talib wal maghlub. Perhatikan perumpamannya kalau kasih supaya Bapak Ibu nanti sadar dulu ya. Mudah-mudahan nanti nggak ada yang terjun lagi di lantai 15 itu. Ya lantai satu masih ini, Pak. Kalau 15 jangan. Oke, kita perhatikan. Artinya, wahai manusia, telah dibuat suatu perumpamaan, maka dengarkanlah. Sesungguhnya sekalian kamu seluruh selain Allah tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Allah menantang, silahkan satu dunia ini berkumpul, ciptakan seekor lalat saja. Kalau robot mungkin bisa ya, tapi kalau lalat asli kan nggak bisa ya, Pak. Terus? Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, kalau lalat itu merampas sesuatu dari kita, perhatikan ini, mereka tidak akan dapat merebutnya kembali dari lalat itu. terus? Sama lemahnya yang menyembah dan yang disembah. Baik, berarti pertanyaan saya, dari perumpamaan ini, sebenarnya kita tuh mampu nggak menyelesaikan masalah kita? Nah, kenapa orang jadi stres? Kenapa orang jadi stres itu gara-gara apa? Gara-gara dia seakan-akan mampu untuk menyelesaikan masalahnya. Padahal mohon maaf, masalah selesai itu karena kemampuan ikhtiar kita atau karena pertolongan Allah? Coba Bapak Ibu sadar. Masalah bisa kita selesai, masalah kita bisa selesai itu karena kemampuan kita atau karena pertolongan Allah. Benar, Bapak Ibu sadar ini? Benar. Berarti ikhtiar yang Bapak Ibu lakukan itu niatnya supaya masalah selesai atau supaya Allah menolong? Hmm. Benar, bukan supaya masalah selesai. Bapak Ibu ikhtiar selama ini supaya masalah selesai atau supaya Allah menolong? Iya, makanya saya tanya. Selama ini Bapak Ibu ikhtiar niatnya untuk menyelesaikan masalah atau supaya Allah menolong? Itu beda loh Pak. Yang satu niatnya menyelesaikan masalah, yang satu niatnya supaya Allah menolong. Kira-kira yang bakal stres yang mana? Nah, selama ini Bapak Ibu suka stres nggak? Jadi kenapa Bu orang stres itu? Karena dia secara tidak sadar, dia seakan-akan merasa mampu untuk menyelesaikan masalahnya. Itu yang membuat stres. Padahal Bapak Ibu dikasih ujian itu supaya nanti Bapak Ibu minta tolong sama Allah. Iya karena itu, wajah karena hanya kepada Allah aku menyembah dan hanya kepada Allah aku mohon pertolongan. Jadi masalah selesai itu karena kemampuan ikhtiar kita atau karena pertolongan Allah. Jadi silahkan ikhtiar secara maksimal, tapi dalam rangka supaya Allah mau menolong masalah kita. Sekarang tolong dijawab Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu kira-kira kalau ingin ditolong Allah, kira-kira harusnya bersyukur atau mengeluh? Bapak Ibu saat dikasih masalah biasanya bersyukur atau mengeluh? Tapi ingin ditolong, tapi mengeluh. Pasti berarti niatnya ingin menyelesaikan masalah, bukan niatnya supaya ingin ditolong Allah. Sayang, berarti temannya itu meninggal ya Bu ya? Ah, nah, jadi ternyata pentingnya apa? Pentingnya satu niat yang diluruskan. Yang kedua cara berpikir, oh saya ikhtiar itu bukan untuk menyelesaikan. Saya ikhtiar itu supaya Allah menolong. Berarti apa yang supaya Allah menolong? Satu, luruskan niat, harus karena Allah. Yang kedua bersyukur dalam kondisi situasi apapun. Biar nanti Bapak Ibu ditolong oleh Allah. Karena tadi menurut surat 22 ayat 73 apa? Bahkan kalau lalat itu ngambil sesuatu dari Bapak Ibu pun tidak akan bisa mengambilnya. Berarti kan lemah sekali kita. Kayak gini lah, Bapak Ibu bangun tadi, bangun sama tidur nanti. Itu tuh karena Bapak Ibu bisa bangun sendiri atau dibangunkan Allah? Atau karena jam waker? Bangun sama tidur tuh karena Bapak Ibu bisa bangun sendiri atau dibangunkan Allah? 39 ayat 42. Karena dibangunkan Allah. Makanya Bapak Ibu harus sadar di sini ya. Surat 39 surat Az-Zumar ayat 42. Jadi kesadaran ini dulu yang dibangun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut
في منامها ويمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Artinya, Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Perhatikan, berarti saat tidur nyawa kita dipegang siapa? Berarti kalau Allah tidak masukkan lagi nyawa kita, selesai kan? Terus? Maka dia tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya dan dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Berarti bangun tidur itu karena memang Allah tolong atau karena jam makan? Jadi Bapak Ibu bangun tidur saja itu karena keputusan atau kehendak dari Allah sendiri. Masalah selesai belum selesai pun itu ternyata itu tergantung dari Allah. Makanya kita wajib niatnya adalah dalam rangka ikhtiar itu dalam rangka minta tolong kepada Allah. Pelajarannya apa supaya minta tolong? Yaitu dengan sabar dan sholat. Biasanya di Al-Baqarah 153 dan Al-Baqarah 45. Itu biasanya metode dasar yang saya sampaikan. Jelas nih Bapak Ibu ini? Jelas Bu ya? Jadi orang stres itu sebenarnya pembelajarnya karena dia di pikirannya itu seakan-akan dengan ikhtiar yang dia lakukan, dia bisa menyelesaikan masalah. Padahal Allah nyuruh kita ikhtiar itu agar Bapak Ibu fokusnya supaya ditolong oleh Allah. Berarti yang terpenting di situ akhlak atau kemampuan. Akhlak kita saat menjalani ujian, maka perbaiki akhlaknya. Ridho, ikhlas, tawakal itu dijalani bersabar di dalam ikhtiar pasti nanti Allah tahu ya. Jadi setiap ujian itu sebenarnya hanya menguji akhlak kita di dalam proses ikhtiar. Jelas Bapak Ibu ya? Silakan. Oh boleh silakan silakan silakan. Kan memang supaya orang itu semakin lama semakin paham ya. Kasihan soalnya. Karena saya banyak kasus-kasus seperti itu. Bahkan kalau ibu-ibu muda itu kalau biasa saya kajian itu Bu sama ibu-ibu yang muda kan kalau ini senior ya. Itu tuh ya biasanya masalah kayak apa ya? Apa sih bahasanya tuh unshared gitu? Yang kayak gitu-gitu tuh dia tuh tanyanya, terus overthinking, kecemasan yang berlebih, sampai stres, sudah begini-begini. Kenapa? Cuma satu, karena dia tidak sadar dia tuh merasa mampu. Kan, mohon maaf ya, misalnya gini, saya ulang ya. Misalnya saya ulang lagi. Bapak Ibu tuh mampu nggak menyelesaikan masalah? Selain dengan pertolongan Allah, la haula wala quwata illa billah. Kita tidak ada yang mampu bisa menyelesaikan masalah. Pertanyaan kedua, berarti kalau masalah kita belum selesai, masalah nggak? Saya ulang lagi. Kita tuh mampu nggak menyelesaikan masalah? Tidak, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada ya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Berarti kalau kita tidak mampu menyelesaikan masalah, masalah kita belum selesai, masalah nggak? Nah, kenapa seharusnya tidak? Karena memang kita tidak mampu menyelesaikan. Kecuali Bapak Ibu mampu menyelesaikan, masalah itu belum selesai, pasti jadi masalah. Ini contoh-contoh. Saya itu nggak bisa masak nasi goreng. Terus saya buat nasi goreng, Pak. Kalau nasi goreng saya nggak enak, masalah nggak buat saya? Saya nggak bisa masak nasi goreng. Ya. Saya nggak bisa buat nasi goreng, itu nggak bisa. Berarti saya buat terus nggak enak, masalah nggak buat saya? Ya. Kenapa nggak masalah? Emang saya nggak bisa, kok. Kecuali saya pintar buat nasi goreng saya enak, jadi masalah gitu loh Bapak Ibu. Sekarang, saya tuh bisa nggak menyelesaikan masalah? Tidak bisa. Semua masalah harus Allah yang menolong kan? Berarti ketika masalah kita belum selesai, masalah nggak harusnya? Kenapa tidak masalah? Karena memang kita tidak bisa menyelesaikan. Terus masalah Bapak Ibu selama ini gimana? Ini Bapak ini. Jadi kita ikhtiar itu hanya menunjukkan kepada Allah, ya Allah tuh saya tuh nggak mampu, saya tuh bisa menyelesaikan karena pertolonganmu kan itu harusnya. Bukan, aduh gimana supaya selesai? Loh, kan selesai tidak selesai tergantung Allah. Tugas kita hanya ikhtiar agar Allah mau menyelesaikan. Mohon maaf ya, kalau semua masalah itu ujung-ujungnya Allah yang menyelesaikan dengan pertolongannya. Terus masalah Bapak Ibu itu apa? Halo? Hah? Iya, nah masanya belum bersyukur. Nanti kan tergantung diri kita kan.
Jadi saya ulang, kalau masalah Bapak Ibu belum selesai jadi masalah nggak? Seharusnya tidak bagi yang menyadari bahwa kita memang tidak bisa menyelesaikan. Nah, maka Allah nyuruh apa tadi? Bersabar. 10 ayat 109. Jadi Siti Hajar sama Nabi Ismail aja akhirnya apa? Suka tidak suka bersabar dan bertawakal di dalam ikhtiar. Surat 10 ayat 109. Apa kata Allah? Perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wattabi ma yuha ilaika wasbir hatta yahkum Allah. Wa huwa khairul hakimin. Artinya, dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu. Satu, setiap ikhtiar akan menjadi bermanfaat kalau kita mengikuti petunjuk, bukan berpikir sendiri. Yang kedua, saat ikhtiar ada waktunya nggak? Bisa nggak kita menentukan kapan masalah kita selesai? Karena kita tidak bisa menentukan masalah kita selesai, maka Allah nyuruh apa? Terus? Dan bersabarlah hingga Allah memberi keputusan. Berarti sabar itu wajib atau tidak? Sulit atau mudah? Mau sulit atau mudah pun tidak ada pilihan. Bapak Ibu suka tidak suka harus bersabar kepada Allah. Dan mohon maaf, janji Allah kepada orang yang sabar apa? Innallaha. Berarti Bapak Ibu kalau sabar bersama siapa? Kalau marah-marah, Bapak Ibu ketika punya masalah sabar atau marah-marah? Nah, ternyata jawabannya semua kembali kepada diri kita sendiri. Berarti Allah nyuruh merubah masalahnya atau merubah diri? Surat 8 ayat 53. Jadi ternyata Bapak Ibu itu tidak disuruh merubah masalahnya. Bapak Ibu cuma disuruh merubah dirinya. Dari yang tidak sabar jadi sabar. Dari yang tidak bersyukur jadi bersyukur. Itu maksudnya. Kenapa jadi merubah masalahnya? Nah, makanya jadi stres itu gara-gara ingin merubah masalah. Surat 8, Al-Anfal ayat 53. Allah menyuruh merubah, bukan merubah masalahnya, tapi merubah diri. Bismillahirrahmanirrahim. Dari kami Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Anfusihim, merubah diri. Coba silakan. Wa anallaha sami'un alim. Artinya, yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum. Allah tidak akan merubah nikmat keadaan suatu kaum. Yang merubah siapa? Allah. Tapi dasarnya apa? Terus? Hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi kita disuruh merubah keadaan atau merubah diri? Bapak itu selama ini biasanya merubah keadaan atau merubah diri? Disuruh siapa Bapak Ibu merubah keadaan? Bapak Ibu bukan merubah masalahnya ya. Bapak Ibu merubah diri Bapak Ibu jadi bersyukur, jadi bersabar. Nanti barulah Allah rubah masalahnya dengan pertolongannya. Makanya ujian itu bukan menguji kemampuan. Ujian itu menguji akhlak Bapak Ibu saat menjalani. Akhlaknya semakin tenang, semakin bersyukur, semakin bersabar, Allah tolong. Emosi, marah-marah, Allah biarkan. Jadi masalah belum selesai itu masalah siapa? Kalau masalah kita belum selesai berarti salah siapa? Salah diri sendiri. Kenapa tidak mau merubah dirinya? Mohon maaf, lebih mudah merubah keadaan atau merubah diri? Nah, terus kenapa senangnya merubah keadaan? Itu masalahnya. Bapak itu senang yang sulit-sulit atau yang mudah-mudah? Lebih sulit, lebih mudah mana? Merubah diri atau merubah keadaan? Oh, sama-sama susah. Oh, kalau diri kan terserah Bapak Ibu mau berubah atau tidak. Ya kan? Kalau keadaan kita di luar kuasa kita, kan kita nggak bisa menentukan kapan masalah kita selesai. Yang kita bisa adalah secepatnya Allah menolong kita. Ternyata apa? Sabar, bersyukur, ikhlas itu dijalani, pasti cepat Allah nolong. Jadi masalah lama atau belum selesai salah siapa? Salah sendiri. Kenapa tidak mau merubah dirinya? Bapak Ibu baru sadar ini? Dari kapan? Mulai hari ini. Alhamdulillah. Kita dipertemukan ya.
Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Sampai ketemu lagi di kajian berikutnya. Ini perlu nggak kita kajian begini? Baik. Sudah. Alhamdulillah ya. Baik. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustaz. Bapak Ibu kajian selanjutnya ya. Mohon izin nanti waktu duha. Waktu duha, waktu Saudi yang akan coba kita diisikan oleh Ustaz Refdi Ja'far. Ya, gimana Pak?